Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana soro Minang TV sadonyo. Hari iko kita pai batandang untuk yang ketiga balik. Tentu kami dari all crew Soro Minang TV mengucapkan selamat malam kepada Dun sana Soro Minang TV sadonyo. Pada malam hari iko mudah-mudahan kita sadonyo Dun sana Soro Minang TV pendengar tetap sehat dan selalu berbahagia. Oke, Dun sana Soro Minang TV, seperti yang telah kami sampaikan, bahwasanya kita batandang ke salah satu markas punggawa pelestari tradisi seni dan budaya Minang yang ada di Tanah Rantau, khususnya di Kota Batam, yaitu Sanggar Permata Budaya. Nah, untuk itu Sanggar Permata Budaya seperti yang kita ketahui adalah sangat concern dengan pelestarian budaya, seni, musik tradisional Minangkabau. Untuk itu kita akan berkunjung ke markas tersebut menemui satu pemuda yang cukup punya talenta yang luar biasa, yaitu Saudara Edo Firmansyah. Oke, Dun sana Soro Minang TV, kita berjalan cukup jauh sekitar 5-10 menit. Kita bergerak menuju mobil dan bergerak ke daerah Tiban Mas, yaitu ke markasnya Sanggar Seni Permata Budaya. Ikutin perjalanan kami. Kalau ada notif ya. Oke, Dun sana Soro Minang TV, itu naik ke auto menuju ke Tiban Mas, ke markas Sanggar Permata Budaya. Seperti biasa, Pak Donald silakan di depan, Pak Pimret akan masuk. Yap, kita berjalan, bergerak. Assalamualaikum Pak Yose. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Pak Yose? Alhamdulillah. Ayo kita bergerak. Mama Pak sehat? Alhamdulillah, berkat doa lai agak sehat kini kok. Kama try kira-kira. Oke. Di sana Soro Minang TV kita bergerak ke Tiban Mas ya, ke Tiban Mas, markas Seni Permata Budaya. Lai tahu Pak Yose Tiban Mas? Tiban Mas lai. Ya. Itu nasi itu banyak. Ada. Kok ada corona pada? Hari dingin. Hari Cuaca lambok kini di Batam. cuaca lambok yo agak. Baru hari. Anu ada mana? Hai. Lu nado update awak polo dah. Oke, kita bergerak dari Tiban Kampung. Pak Donald dengan setia memegang kamera. Sehat Pak Donald? Alhamdulillah. Baru hari. Oke. Kita baru keluar dari markas utama Soro Minang TV dari rumah Pak Pimret. Sekarang menuju ke daerah Tiban Mas sekitar 5-10 menit ke lokasi markas Sanggar Permata Budaya. Informasi kan lah jalan tuh. Kini kita berada di Jalan Gajah Mada ya Pak Pimret ya. Jalan Gajah Mada. Gajah Mada. Di daerah Tibanayu ya, di daerah Tibanayu, Kawasan Pak Menteri. kawasan sampai Fitka Group. Nah, terus Dun sana Soro Minang TV, karena cuaca dalam beberapa hari terakhir agak agak penuh dengan hujan, mendung, tapi insya Allah tidak ada badai ya saya. Saudara. Nah, hujan saya nak.
Ko kawasan sebelah kiri ko kawasan kafe. Sebelah kiri sampai kumpul-kumpul anak-anak muda di kawasan BTP ya, Batam Tourism Polytechnic, pom bensin Fitka Pharma ya. Ya owner itu betul. Ownernya adalah seorang tokoh Minang tuh Pak Yose, mantan menteri. Menteri aparatur ya. Aparatur Aparatur negara Bapak Asman Abnur ya. Oke, kita sampai di daerah Mekarsari kok ya. Ya. Ya, Mekarsari ya. Mekarsari. Sampai WWA dulu. Beberapa meter lagi kita belok kiri. Belok kiri ko. Belok kida. Belok kida. Yo lupa saya dah lama lah nah. Belok kida. Oke. Kita belok kida. Lanjut buka kaca di pos security. Tunggu Ah. Budes dulu. Ada Budes. Tinggal buka. Mana? Oh tu Budes tu kayaknya. Cuk. Iya Budes nah. Nah. Jadi Buka tarik. masuk gerbang Tiban Mas. Ya. Ya buka kaca. Bang izin bang ke Sanggar Permata Budaya bang, ada siaran live. Oke. Oke, kita masuk ke gate Sanggar Permata Budaya. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu salah satu kru kita. Oke, Dunsana Solo Minang TV sambil menunggu. Limau puri, limau gantang. Ndak Budes sama Nuri awak dah datang. Ya, buat ya se. Bayo ya. Abang Yose gong ya. Cik lah. Dah seketik lah. Ini cik tu lah apa? Cik lah. Carilah bahan ni. Oke, dan sana sebentar lagi kita bergerak. Tidak ada lampu belakang. Belakang mana? Tarang. Keadaan gelap gulita. Keadaan gelap gulita. Oke, dan sana Solo Minang TV. Kita tunggu sebentar. Kita akan bergerak ke markas Sanggar Seni Permata Budaya menemui saudara Edo Firmansah. Kita tunggu sebentar. Salah satu kru Solo Minang TV tunggu sebentar. Kok mungkin tak? Entah mau turun? Tak sebentar. Ada motor tadi nampak dah. Celik-celik ni kemari. Ya kok sambil menunggu awak pantun-pantun awak dulu bang. Pantun. Kalau ada pantun Yose tu. Iya. Ya. Pandai pantun. Ya di budaya sini kau tahu dulu Ya lah, lanjut. Sungguh ramai pasar Taranak. Ramai dia orang menjual jawi. Asyik. So kini nak bujang amak. Mencalik kawan-kawan lava bini. Mandi tengah air bersobok buaya. Jadi gaduh biarkan saja. Jika nafasu adalah meraja, sumbayang sedekah lah duitnya. Mari. Gantian. Tentu awak yo lah ndaknya nak. Kaladang di pagi hari. Paluh kaluak
Kaniang Mangkile. Gitu. Ya. Sabana kreatif anak muda kini. Bapoto sarate nan diambil cie. Dia bako mal itu dia saya kini lah foto ada pakai film dah. Iya. Nah, kalau pakai film model dulu itu nak buat buang-buang lah kini kan nya. Banyak rugi kalau model dulu. Dipatik dah cik lain lah. Dicuba cik lain. Lambuk. Pupuk di Bali sama jo dadak. Buruang alang ninggok di baret. Oh, lanjut. Satihok tabayam senyum mani adia. Kerupuk dikunyah rasa martabak. Kau sedang kesemaran gitu. Tak ngerti antah maaf kalau gini gua. Aku dah nama padi mesti Pai kajam gadang naik sepeda. Ya. Anak rang agam rancak lakunya. Alah tua hidup di dunia sampai kini masih jiwa jomblo. Serius jomblo? Ya. Nanti ada betul. Cari itu. Iya. Kok ada nomor nangam mungkin kok. Baru ada nomor nangam gini. Yo lah. Soal itu gua nak pernah aku kenyo. Sana. Ya, 9. Bah, yuk. Mau nanti ya. Ya, tunggu situ aja. Ayo saya. Digoyang. Kita bergerak. Tibo di Mungko, mentok belok kiri saya. Belok kiri. Di Gua ke mentok gua nak. bundaran kau. Ya, belok kiri. Belok. Sudah belok kidang. Cari kalau tidak salah gang ketigo. Belok kanan. Luruh saya. Oke, dan sana sadonya kita lanjut saja bergerak. Insyaallah nanti kru kita yang lain akan menyusul ke markas. Waktu sudah menunjukkan kita lah masuk ke perumahan Tiban Mas. Markas Sanggar Seni Budaya Permata Budaya. Tak boleh ada Pak Pemret nah. Luruh. Kau gang kedua kan? Gang ketiga kalau tidak salah Pak. Nelpon ya saya. Baru gue tembak pantun langsung Ya. telepon. Belok suok. Ya suok. Luruh kau juang saya. Iya, ini adalah perumahan Tiban Mas. Tiban Mas masuk kelurahan Tiban Baru ya. Tiban Baru, Kecamatan Sekupang. Assalamualaikum. Lari mah boleh. Oh, kami tadi dalam ya. Dia kali tahu rumah anak. Oke, siap. Ya. Rancak kucingnya. Iya lelok saya. Kucing cak kau. Tabang budunya. Luruh. Taruh juang. Taruh. Rumah Bang Edo Firmansah. Bang Edo ku multi talenta. Luar biasa. Musik modern, musik tradisional. Hampir semua alat-alat musik tradisional nyokosai. Nan saluangnya lah, bansinya lah, talempong lah ya kan. Tinggi. Kok kayaknya dekat-dekat siko Pak Yose. Coba lambek-lambek Pak Yose. Tuh. Oke. Kita turun dulu Pak Yose. Kami turun dulu. Itu urusan Pak Yose lah. Nah. Jadi sopir mantan mana? Enggak sopir, dia kru. Marah bola kawak. Dadah. Oke. Dari sana Solo Minang TV sadonya
kita alah sampai di markas Sanggar Seni Permata Budaya. Kita coba menyelidik apa yang ada di situ, bagaimana persiapan saudara Edo di dalam setiap menghadapi sebuah momen atau event, dan kita bercerita-cerita sengenek tentang profilnya Adinda Edo Firmansyah. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Masya Allah, berkumpul ya. Manggaduh, kami dari Suro Minang TV jalan-jalan kemari. Oke, dari sana Suro Minang TV, Iko adalah para punggawa-punggawa seni budaya Minangkabau di Kota Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, alhamdulillah sehat. Kau tak sehat aku mari dah. Selamat datang. Selamat datang. Ya. Siap, mantap. Oke. Masa. Kak Edo. Ya. Hari luar biasa. Dun sanak sadonyo. Kita nanti akan mencoba menyelidiki segala sesuatu tentang Edo Firmansyah ya, dan tim ya. Insyaallah sebentar lagi ada beberapa kru gitu yang akan datang. Oke, Edo, cuma kita dulu Edo. Oke. Kalau nyoba dua di situ bisa. Sekolah lo beko. Ya. Mungkin Pak kameramen disorot dulu lah suasana Sanggar Seni Permata Budaya. Iko. Jadi setelah latihan. Cari ada merek dulu. Sanggar Seni Permata Budaya. Enggak rezeki. Itulah suasana kami. Pedo, sebelum kita bercerita-cerita, cie-cie kita perkenalkan kepada Dun Sanak Suro Minang TV, atau ada anak kenakan kita yang di Batam go atau di mana saja berada yang alum begitu mengenal terhadap alat-alat musik tradisional yang ada di situ. Ya. Kalau iko kok lah apa menang, kok umum kena. Ya. Tapi enggak ya ada. Ya, drum ya. Organ biasa ya, keyboard. Iko Gandang tambua ya. Gandang tambua. Sebenarnya itu salah satu khas tradisi Minang. Khas tradisi Minang ya. Gandang katindi namanya sih. Kok sawah itu. Siapa cara petang ini bertumpuat itu. Dia dikenal karena ya, di sana Suro Minang TV alat-alat musik tradisional yang dimiliki oleh Sanggar Permata Budaya, Sanggar Seni Permata Budaya. Kok gandang katindi ya namanya. Cukup luar biasa. Kalau tari tradisi, mode tari ranta, tari bagurau, pakai ikonya kok. Itu pakai ikonya kok. Kalau itu, kalau gandang tambu, talempong ada 2 set. Talempong adalah talempong. Siko kami produksi kalau ada suruh aku kalau produksi musik. Kita sendiri. Ke dalam. Kalau digunakan untuk kami buat karya untuk tari masal, buat karya tari, kok di siko rekaman, prosesnya di siko. Itu studio berarti ya? Studionya kok. Studio sederhana aja. sederhana tapi menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Amin. Jadi kan ada karya-karya yang memang harus buat musik digital kan. Kini kan segala sesuatunya itulah dipermudah. Nah, musik digital itu sesuatu yang mempermudah kita kan gitu. Jadi kadang di Mahakarya dulu kami gabungkan tuh musik digital dengan musik tradisi kami gabungkan. Kalau yang di Semarang kadang itu pure live musik saudara itu. Tradisional. Kalau di Mahakarya itu penggabungan. Kita duduk dulu. Suasana sekolah ya. Jadi
Itu duduk-duduk. Nah, kok cek lagi kok ada bansi namanya. Ada bansi. Cuma agak-agak untuk membuka. Ya, agak-agak membuka cerita-cerita kita aja. Pak Edo. Nah, Pak Edo kita buka Radio Wansi agak berani ini enak. Kali talenta Bu Edo yang memang cukup luar biasa. Kawan-kawan banyak tuh. Tuh kawan-kawan di luar sadonya tuh rata-rata sarjana karawitan tuh, Kanda. Memang penguasa. Misalnya Surah Minang TV sadonya hampir marato orang Minang, tokoh-tokoh Minang, Bundo Kandung kenal dengan saudara Edo Firmansyah. Seorang anak muda yang cukup punya talenta yang luar biasa dan konsen terhadap pelestarian budaya dan seni Minangkabau yang ada di tanah rantau khususnya Kota Batam. Nah ini kita mencoba bercerita-cerita sengene dengan Pak Edo. Tentu sebelum bercerita kita minta Mr. Edo sengene membunyikan apa nama Edo? Bansi ya. Bansi. Nah, coba lah Stek untuk membuka. Mana tahu di sana semakin onde raso di kampung waktu di kampung ya. Budes masuk Budes. Coba lah Stek nak. Nah, coba Tek. Bang di dalam aja. Ini dicoba kok. Nyanyi kalau lah seorang ya. Nyanyi Sadia. Nyanyi Sadia buka dia sengene. Itu baru pembuka ya. Beko kita minta seluruh tim Pak Edo satu atau dua nyanyi menutup kita menghibur dan sana Surah Minang TV. Siap, Oke. Insyaallah. Berarti Bu udah seru. Ada Ibu Des. Intro aja potong ya Gina. Bang sana Bang. Kita lambek gitu ya. Ngalang di situ. Nek. Enggak ada, enggak ada. Ya. Edo. Siap. Sebelum kita tentu kami dari Surah Minang TV berterima kasih Allah disambut, Allah Allah diterima di markas. Amin, siap. Markas Seni Permata Budaya. Alhamdulillah. Ya. Bersama kru dan kawan-kawan. Edo, selalu kita mencari karya-karya yang telah Pak Edo lakukan. Tentu kita pingin sana Surah Minang TV pingin tahu dulu profil Pak Edo itu apa sih gitu ya dari awal tuh semua kok. Seorang Edo Firmansyah itu siapa gitu? Siapa? Hanya orang biasa bisa main bansi. Yang pastinya adalah orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh. Pasti. Ramudia. Tapi Wak yakin. Tapi Wak yakin indak sesuku juga desa. Indah deh. Silakan Pak Edo. Terima kasih banyak. Pertama sekali kami termasuk istri Ambo di situ. Mengucapkan terima kasih banyak kunjungannya Kanda kami dan tim seluruhnya Budes Surah Minang TV kunjungannya kepada di sekretariat kami Sanggar Seni Permata Budaya. Alhamdulillah bisa mengapresiasi kami dan itu luar biasa sekali. Ucapan terima kasih kami dari Sanggar dan tim pastinya. Kumba, kalau Jorampe Kumba bisa deh. Bisa, memang harus masuk Kumba. Kalau memang Kumba Aides macam masuk Kumba. Tapi udah saja. Nah, ya harus berdua. Jadi kalau orang IKL, Ikatan Golai Mona, Toto sokong itu dong. Ini bahasa yang Toto itu bang coba aja dulu. Sapo dulu di sana Minang TV jo bahasa mungkin. Jo orang Limonang lah nak. Sapo. Ramudia. Macam caro kan. Nah kalau ada interaksi baru bisa kan. Budes kan orang Payakumbuh ya. Interaksi lah Pak Budes. Masuk kampung. Aja salam. Sana Minang TV koba di Limbonang kini. Musim gini di kampung kan itu bang. Oh di sana Minang TV. Apa kobanya gini? Apa kobanya gini? Kok lai masih ada durian kirim mata. Kalau ada kalau ada durian kirimlah kenia. Jadi ya alhamdulillah itulah Kanda awalnya memang
kenapa Ambo tertarik Jo seni budaya? Karena memang basic dari background orang tua itu memang keduanya lah pencinta seni budaya Jo. Seni dan budaya Iya. Minangkabau. Jadi di kampung di rumah tuh kedua orang tua tuh memang punya sanggar Jo. Oh, Nah, jadi sama lah mau kini jo anak-anak tuh. betul betul. Jadi Persis nah, ya. berarti Edo generasi kedua. Generasi kedua berarti gitu. Jadi yang kami lakukan gini ya, ikulah yang terjadi dulu Waktu Edo kete-kete. 30 tahun yang lalu di rumah tuh seperti itu. Waktu Edo kita-kita. Ya. Persis nah. Jadi kami ada telempong goyang, punya vokal grup dulu sama apa tuh kan. Jadi secara langsung sebenarnya belajar khusus nggak ada. Tapi ya mungkin dek sama juga karena kan lah mulainya kini lah, mulai main gandang lah, mulai tahunya. Nah itu tuh memang dek mencari-cari kiranya apa memang dek terbiasa setiap hari mencari itu akhirnya terbiasa gitu. Gennya itulah mengalir. Itu Memang dasarnya. ras seni dan budaya ya. Jadi seni itulah mengalir. Papa memang suka main almarhum pernah suka main organ kan, ada organ di rumah ya latihan. Jadi dulu zaman-zaman SD itu kelas 3 kelas sampai kelas 5 itulah miringan orang perpisahan tuh organ kan. Sambil setiap acara kalau di kampung dulu kan acara itu kan kampung-kampung. Iya. Kalau di kampung tuh des urale ka mae, Iya, betul. ka pu, pokoknya kakak naik otoprak tuh. Tuh pai kampung-kampung. Iya. Awak aja otoprak tuh. Awak pai situ tuh. Kalau di Solo, awak dulu tukang alat band tuh dulu tuh. Iya deh tuh. Ya, kadang ada The Bass Band di Solo. Oh, The iya, Bass iya. Band. Waktu itu zaman Yenusa masih kecil. Melado alun ya. Masalah itu. Nah, Jadi dek akhirnya lah mulai nampak bakat. Sebenarnya kami bertiga di sana, bersaudara tuh bertiga. Awak paling tua, nomor 2 Andre. Andre utama memang sama kami tiga-tiganya darah seni, anak-anak kok, anak-anak bertiga bersaudara. Jadi yang memang diarahkan ke akademisi seni memang Ambo seorang. Karena yang lain kalau Andre-nya memang nyo punya kemampuan di IQ-nya bagus kan, jadinya memang di kuliah di akademis lainnya, tapi seni tetap jadi bagian apanya gitu. talenta seni tidak dihilangkan kan gitu. Ya. Kalau Edo Memang di benar-benar disiapkan profesionalnya kan jadi gitu ya. tamat SMP langsung hijrah ke Padang. Nah, di Padang masuk ke SMKI Padang. Oh, Ah. SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ya. SMKI itu. Di mana kampusnya itu Des kalau Di Padang? Cangkeh. Di Cangkeh. betul. Cangkeh. Jadi ada 3 kampus itu. Seni mungkin Pak ini tahu di mana. Jadi, Tahu panjang sih. 3 tahun disitulah memperdalam ilmu karawitan Secara profesional. profesional. Tapi Pak, sarjana belum bukan seni. Lu sampai itu jangan mau cerita lu. Karena itu lu SMKI lu selesai lah itu Kalau udah. sampai kan Ya. Iya. Jadi alhamdulillah selesai 3 tahun di SMKI, disitulah mengenal gabung dengan sanggar-sanggar yang alhamdulillah dulu cukup punya nama. Ada Stampang Bani ya, ada Sofiani pun pernah dulu, ada dan beberapa sanggar Indojati dulu yang di Taman Budaya. Itulah yang menempa, karena seni kok memang sebenarnya pengalaman yang paling dibutuhkan untuk bisa berkembang tuh gitu. Kalau ilmu tuh wak pelajari di sekolah kan basicnya gitu. Betul. Tapi pengembangannya memang harus diri wak sendiri. Jam terbang. Jam terbang. Nah waktu itulah alhamdulillah. Jadi kalau di sekolah seni atau di seniman karawitan itu, kalau memang ingin round-round perai, keliling Indonesia, keliling dunia, wah ayo main karawitan gue lah. Iya. Kalau main band urai hebat di situ. Betul. Tapi dek bulu sahabat tanggo, Iya. wah bisa keliling dunia nih. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah yang kami. Itu salah satunya do Biko mungkin bisa Betul, nanti kawan-kawan. kita program sedang. Arif yang di Siko yang lah kami memang sama sekolah dulu lah, kami lah sampai ke Afrika lah kemana kami dulu. Itu waktu di akademis itu. Di SMKI. SMKI. Berarti waktu itu levelnya baru SLTA ya. SLTA. SLTA. Tapi lah mendalami musik, Khusus musik. musik. Jadi karawitan, jadi pilihan musik itu ada 2 di situ, musik modern dan karawitan. Tapi waktu itu Karawitan kok yang tradisional. tradisional. Nah, Bo lebih pilih ke karawitan waktu itu, Iya, iya. karena memang ingin itulah ya mungkin di rumah tadi Betul, apa tadi betul, ya. betul. Dari sanggar orang tua tadi ya.
Jadi tamat, alhamdulillah tamat, baru nyambung ke isi STSI waktu itu baru. STSI Perang Panjang. Oh, ASKI lamo. ASKI. Ya kan lah tiga tuh. Pertama kali ASKI, kemudian STSI, kini LAISI. Oh, oke. Nah, kalau Ambo dulu zaman STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Perang Panjang. Di situ ambil jurusan musik. Berarti modern. Modern lah. Modern lah ya. Mayor biola Kok dulu. rasanya yang tradisional kok lah katam kok. Kata minta sih, cuman merasa ingin tantangan lain lah Pengembangan gitu, diri. pengembangan yang lain gitu kan. Akhirnya tuh masuk jurusan musik. Alhamdulillah kuliah 1 tahun, cuman waktu itu memang apa ya namanya kuliah lah mulai mengenal dunia lah, asik mendapat mencari Iya, cuan kan. Iya, baik dapat job. Jadi dulu tuh aktif di Padang. Jadi Senin sampai Kamis, Jumat tuh lah tiba di Padang tuh. Tuh lah ngejob segala macam kan. Iya, Jumat Sabtu Minggu tuh lah full kan. Nah begitulah sampai semester 7 kok. Oh, Tinggal lah KKN waktu iya, itu lah. setahun lagi berarti itu kan? Iya, setahun lagi ada apa ya? Kalau di kecilan stuck enggak sih, tapi ngerasa ingin lah enggak tahannya terjun ke lapangan gol itu gitu. Jadi akhirnya memang putuskan hijrah ke Bandung waktu itu. Jadi waktu itu cuti ceritanya kok. Oh, Cuti dulu. dulu tuh BSS namanya. Ya, cuti dulu. Cari pengalaman dulu. Cuti gak semester 2 semester paling lama ke Bandung gitu. Jadi di Bandung situlah main musik, tapi itu pure modern di situ dulu. Pure modern. Ya ngeband, keliling-keliling yang long trip istilah dulu tuh. Main ke keliling Indonesia lah gitu, Pak. Nah, di situ iyalah terasa lamanya kianya lupa tadi kan gitu. Tapi tetap dia tanggung jawab orang tua harus nyelesain kuliah, akhirnya tetap kuliah di Jakarta gitu. Nah, di Universitas Yapan Jakarta, jurusan Administrasi Negara. Jadi ambil sarjananya sospol, iya. Sarjana seni Sosial. berubah menjadi sarjana sospol. Memang sospol. Sarjana sospol ya. Sarjana sosial. Esos. Esos. Itu berapa itu tame sospol? 2010 lah tame. 2010. Iya. Sampai Batam baca itu dia. Sampai kapan? Banyak lika-liku dalam dunia itu ya. Lagi lah tuh sang orang Edo Firmansyah ya suatu talenta tidak lebih dan mencari cuan. Kami sarjana seni. Mau di PNS karena Sobat Minang TV sadonya dan berikut terhadap offline. Kena ya. Offline nya. Ya. Wifi tadi enggak? Wifi sekolah. Itu betul. Benar, ini offline. Ya,
Atau pakai wifi kok coba? Sederhana.